mendahului kami untuk memandu melalui jalan yang berbahaya. Kami sangat berterima kasih atas petunjuk jalan di bagian dari perjalanan kami. Saya tidak berani melihat ke kanan atau ke kiri untuk melihat pemandangan. Namun, maju terus ke depan dengan tegas dan membimbing kuda saya di lintasan yang sempit. Saya ikuti pemimpin jalan kami. Kecerobohan akan berakibat fatal. Seandainya kuda kita menyimpang ke kanan jalan, tentu kita pasti terjun menuruni tebing yang curam dan masuk ke jurang. Saat kami berjalan bersama dalam keheningan yang menegangkan, namun saya bisa berpikir betapa memaksanya perjalanan yang berbahaya ini menggambarkan pengalaman orang-orang Kristen. Kita membuat perjalanan hidup di tengah bahaya akan hari-hari terakhir. Kita perlu mengawasi setiap langkah dengan hati-hati. Dan pastikan bahwa kita mengikuti pemimpin besar kita, yaitu Yesus Kristus. Segala bentuk skeptis, perselingkuhan, pemborosan, dan kejahatan, ini semua akan menjadi hal yang mudah untuk melepaskan tali kekang akan pengendalian diri. Dan terjun ke tebing curam menuju kehancuran yang pasti. Kasih yang tak terbatas telah membuat sebuah jalan dari bumi ke surga yang di atasnya orang yang ditebus Tuhan dapat melaluinya. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Malaikat yang memandu kita dikirim untuk mengarahkan kaki kita yang sesat. Tangga surga yang mulia dibiarkan turun di setiap jalan manusia. Membatasi jalan manusia akan kejahatan dan kebodohan. Manusia harus menginjak-injak penebus yang disalibkan, lalu segera ia dapat maju ke dalam kehidupan dosa. Suara Bapa surgawi kita memanggil kita, naiklah kemari, yang rendah hati dan dipercaya, dipandu dan dilindungi dalam jalan kedamaian. Tetapi Dia yang tak terbatas, dalam kebijaksanaan, tidak memaksa siapapun untuk menerima hadiah surga yang paling berharga. Dia tidak memaksa siapapun untuk berjalan di jalur yang telah disediakan dengan harga yang mahal. Setiap orang diizinkan untuk memilih bagi dirinya sendiri jalan sempit. Jalan yang terjal, yang bersinar, yang memimpin ke surga. Atau dengan jalan yang lebih luas dan lebih mudah yang berakhir dengan kematian. Roh Nubuat, panggilan tertinggi kita, halaman 11. Saudara-saudara, Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Dialah jalan yang lurus itu. Dialah jalan yang sempit itu. Kenapa sempit? Karena itu artinya pengorbanan diri. Itu artinya kerendahan hati dan pengendalian diri. Itulah karakter Yesus. Jalan menuju surga tidak luas pemirsa tanah air, tapi sempit pas dengan badan kita. Apa artinya? Kita ke surga tidak bawa apa-apa, hanya diri kita. Terutama karakter. Karakter Yesus Kristus adalah syarat utama di mana kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada satu dosa pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dosa tidak bisa dijadikan souvenir, saudaraku, untuk dibawa ke surga walaupun cuma satu. Kalau satu saja bisa kita bawa ke surga, maka tidak ada gunanya Tuhan mati bagi kita. Tuhan menjadi manusia dan mati bagi kita, itu sangat mahal harganya. Artinya tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi dalam kehidupan Kristus. Tuhan bahkan tidak menyayangkan anaknya. Apa buktinya? Bukan hanya anaknya saja Dia rela korbankan demi keselamatan kita. Bapa pun tidak mengizinkan malaikat pemberontak dan setan tinggal di dalam surga karena masalah yang disebut dosa. Banyak orang mengajarkan hukum tidak berlaku lagi. Padahal hukum adalah catatan tabiat Tuhan secara tertulis. Kalau kita baca itu dengan kerendahan hati mau dikendalikan Roh Kudus, maka hari demi hari kita hidupkan tabiatnya secara tertulis, kita akan selaras dan sinkron dengan Tuhan dalam karakter. Pemirsa di tanah air, mari kita renungkan sekarang. Yesus tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah undangan. Undangan untuk masuk ke dalam jalan yang sempit itu, yang disebut Yesus Kristus. Semua manusia, apapun latar belakang dan agamanya, Tuhan memberikan panggilan yang sama. Karena Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua manusia di atas bumi ini. Pemirsa di tanah air, renungkan selalu hal ini. Kita ini adalah hamba-hamba dosa. Majikan kita adalah dosa.
Kita tidak bisa menentukan kehidupan kita sendiri karena kita adalah budak. Tapi Yesus Kristus, Dia membeli dengan darahnya yang mahal. Membeli kita dan menebus kita dari perhambaan dosa. Dan bukan hanya kebebasan yang diberikan kepada kita, tapi hak memilih. Apa yang terjadi kalau saya secara pribadi pemirsa? Saya melihat Dia tidak memperlakukan saya jadi budak, tapi Dia mengangkat saya sebagai anak. Tuhan, ini saya, ini hidup saya, ini semua karakter-Mu Tuhan, saya rela untuk menghidupkannya. Harta saya, pikiran saya, tenaga, apapun Tuhan, pakai saya. Kehendak mulai jadi bukanlah kehendakku. Itulah yang menjadi kerinduan saya pemirsa tanah air. Saya rela dan secara sukarela menjadi hamba kebenaran demi kemuliaan Yesus Kristus yang memperlakukan saya dan yang mengasihi saya sejak saya masih berdosa. Bagi kita semua, mulai saat ini, hari ini, panggilan bagi kita semua. Marilah kita memilih jalan yang sempit itu menuju surga. Karena Dia sudah membuktikan dalam kehidupan kita setiap hari dari kecil sampai sekarang. Dia tidak pernah gagal memimpin kita. Dia sudah mengatakan pada akhirnya Yesus Kristus yang menang. Pilihan di tangan kita semua. Biarlah kita renungkan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa, Maranatha. Panggilan tertinggi kita.